Oke, di video kali ini kita akan membahas soal tentang usaha dan energi. Ya, ada 5 soal yang akan kita bahas. Kita mulai dari soal yang pertama. Dari soal yang pertama ini, sebuah benda bermasa 4 kg. Maka untuk menyelesaikan soal, kita tulis dulu yang diketahui dalam soal itu ada data apa-apa aja. Jadi kita tuliskan diketahui. Yang pertama itu ada massa, ya. Massa bendanya 4 kg. Kemudian berada pada ketinggian 8 meter. Ketinggian kita beri simbol H, itu 8 meter. Kemudian apabila percepatan gravitasi bumi, kita beri simbol G, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan dalam soal itu adalah berapa besar energi potensial. Berarti kita kasih simbol EP. EP-nya berapa? Kalau energi, kita sudah tahu bahwa energi itu dalam satuan Joule. Nah, untuk menghitungnya bagaimana? Kita tinggal menggunakan persamaan energi potensial saja, ya. Jadi untuk menjawabnya, kita masukkan ke persamaan energi potensial. Energi potensial ada 3 variabel yang mempengaruhinya. Di antaranya itu adalah massa, percepatan gravitasi bumi, dan ketinggian. Nah, ketiga data ini kita sudah punya dalam soal. Ada massa, lalu ada percepatan gravitasi bumi, dan ada ketinggian. Berarti kalau begitu kita tinggal masukkan aja ke dalam persamaan ini. Massanya 4 kg. Percepatan gravitasi buminya 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian ketinggiannya 8 meter. Jadi tinggal kita kalikan saja, 4 kali 10, 40 kali 8, 320 kg dikali meter per sekon kuadrat adalah Newton. Ya, kemudian meter. Nah, ini satuan Newton meter itu sama saja dengan satuan Joule. Berarti kalau begitu kita mendapatkan besar energi potensialnya sebesar 320 Joule. Gampang kan? Nah, sekarang kita ke soal nomor 2. Dalam soal nomor 2 ini, sebuah peluru bermasa 200 gram. Oke, sama seperti yang langkah pertama tadi, kita tuliskan dulu diketahui. Jadi ini untuk memudahkan kita nantinya dalam menentukan kira-kira pakai rumus apa ya. Dalam soal ini pertama ada data massa bendanya, ya, massa peluru sebesar 200 gram. Oke, sebelum kita lanjut mencari data lain, kita selesaikan dulu nih. Ini kan massanya gram. Harusnya massa benda itu kita ubah dulu ke dalam satuan kilogram. Oke. Nah, 200 gram diubah ke kilogram berarti sama dengan 0,2 kilogram. Ya kan? Nah, terus kalau sudah dalam kilogram, maka kita bisa berlanjut untuk mencari data berikutnya. Peluru tersebut yang tadinya bermasa 200 gram itu bergerak dengan kecepatan 300 meter per sekon. Wow, laju sekali ya, cepat sekali ini bergerak pelurunya. 300 meter per sekon. Oke, karena sudah dalam satuan sistem internasional meter sekon, berarti kita tidak perlu konversikan lagi. Lalu dalam soalnya dihitung energi kinetik pada peluru itu. Berarti yang ditanya dalam soal adalah berapa energi kinetiknya, yang kita singkat sebagai EK. Energi satuannya adalah Joule. Nah, berarti kalau begitu kita tentuin nih, kira-kira pakai rumus apa ya? Tentunya pakai rumus energi kinetik. Jadi kita jawab, untuk menentukan besar energi kinetik kita bisa menggunakan persamaan setengah M dikali V kuadrat. Masanya kita sudah punya. Massa yang kita gunakan adalah yang ini nantinya ya. Kemudian kecepatan kita sudah punya. Berarti kalau begitu tinggal kita masukkan. Massanya 0,2 kg. Jangan lupa masukkan satuannya ya. Kemudian kecepatannya 300 meter per sekon. Ini kita kuadratkan. Terus 0,2 dibagi 2 bisa ya, dapat 0,1 kg. Kemudian 300 karena kuadrat, 300 kuadrat berarti sama halnya dengan 2 kali mengalikan 300 ya. Jadi berapa? 3 kali 3, 9.
Nah, terus di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 digit nolnya kan? Tinggal kita tambahin aja. 1, 2, 3, 4. Oke, pas, berarti tinggal kita masukkan di sini. Nah, kamu bisa membuktikannya dengan cara dikali bersusun. Kemudian satuannya, karena ini meter per sekon, lalu dikuadratin jadinya meter kuadrat. Ya, meter kali meter. Jadi dapat meter kuadrat, kemudian sekon kali sekon per sekon kuadrat. Oke, kalau begitu kita kalikan 0,1 kg dikalikan dengan 90.000 ya. Jadi dapatnya adalah 9.000 Joule. Nah, satuan kilogram dikali meter kuadrat per sekon kuadrat itu satuannya sama seperti energi potensial tadi ya. Nantinya kamu akan mendapatkan satuannya itu dalam Newton meter. Ya, Newton meter. Di mana 1 Newton meter setara dengan 1 Joule. Karena hasil perkaliannya 0,1 dikali 90.000 itu adalah 9.000, maka 9.000 Newton meter itu sama saja dengan 9.000 Joule. Oke, gampang. Oke, soal nomor 3. Audrey mendorong sebuah benda dengan gaya. Oke, berarti kalau begitu kita tulis data yang diketahui. Ada gaya, kita kasih simbol F, gayanya sebesar 80 Newton. Menghasilkan usaha sebesar, ada W, sebesar 320 Joule. Berapakah perpindahan benda itu? Jadi yang ditanya adalah perpindahannya. Kita kasih simbol D, berapa? Satuannya pasti meter nih. Kalau jarak atau perpindahan ya, kita menggunakan besaran panjang. Berarti kalau begitu untuk menjawabnya kita bisa menggunakan segitiga nih ya. Jadi kalau kamu lupa atau masih bingung cara mengali silang, kamu bisa menggunakan cara ini nih, segitiga ya. Ada apa aja nih variabel untuk mengisi setiap ruas? Ada 3 ruas di sini yang kosong ya. Tiap ruas ini diisi oleh satu variabel yang ada dalam rumus menentukan besar usaha. Coba kita jawab ya. Untuk menghitung besar usaha ini sendiri kan kita sudah tahu nih pastinya rumus untuk menghitung besar usaha, yaitu F dikali D. Nah, W-nya di sini sendiri ya, di salah satu sisi sama dengan ini di sebelah kiri, berarti dia sendiri. Kemudian di sisi kanan ada F kali D, berarti dia mengisi 2 ruas di sini, F kali D. Nah, dalam soal kita punya W, lalu kita punya F. Yang ditanya adalah D. Kalau kamu menggunakan prinsip matematika, kamu tinggal kalikan silang aja nih. Jadi W yang tadinya F ini sejajar dengan W, tapi ketika kali silang, kita kalikan silang nih ke sana, maka yang tadinya di atas dia jadi di bawah. Gitu. Ya, yang dipisahkan oleh garis per ini. Dapatlah D. Atau untuk memudahkan kamu dalam menentukan prinsip kali silang seperti ini, sederhananya kamu bisa pakai segitiga seperti ini. Dengan menggunakan segitiga ini, kita bisa menyelesaikan dengan soalnya. Yang ditanya dalam soal itu kan adalah D ini. Berarti D kita buat sendiri di sini. Kemudian ada W dengan F. Berarti ini yang akan kita bagi ya, atau kita selesaikan secara matematika. W-nya di atas. Berarti W di sini di atas, lalu antara W sama F itu dipisahkan oleh garis horizontal ini, maka kita asumsikan sebagai per, kemudian ada F di bawahnya. Udah, dapatlah persamaan ini. Oke, kalau begitu tinggal kita masukkan nih, W-nya 320 Joule dibagi dengan 80 Newton. Nah, ini kan D yang mau kita hitung. Jadi tinggal kita coret aja. 0 bagi 0, 1 ya. Kemudian sisa 32 dibagi 8 sama dengan 4. Nah, Joule dibagi meter, satuan Joule bagi meter ya. 1 Joule itu kan sama dengan 1 Newton meter ya. Berarti Newton bagi Newton nih. Coret, dapatnya adalah meter. Jadi 4 meter. Nah, inilah D-nya. Oke, gampang kan? Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, kalau dari sekilas ini soalnya cukup kompleks ya. Ada 3 yang mau ditanya nih. Ya, kita mulai.
Sebuah kelapa ketika berada pada ketinggian, ya seperti biasa kita tulis dulu nih yang diketahui. Ya, ada ketinggiannya 5 meter. Hanya 5 meter. Terus bergerak dengan kecepatan ada V 8 meter per sekon. Terus massa kelapanya itu sebesar 6 kg. Lalu percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanya di sini ada energi potensial, ada energi kinetik, dan ada energi mekanik. Oke, untuk menghitung besar energi potensial tentunya kita kalikan saja M kali G kali H. Untuk menghitung energi kinetik setengah kali massa kali kecepatannya dikuadratin. Dan untuk menghitung energi mekanik, kita tinggal jumlahin aja besar energi potensial yang sudah kita hitung ditambah dengan besar energi kinetik yang sudah kita hitung juga. Nah, sebelum kita mulai jawab soal ini, ya, ilustrasinya kurang lebih seperti ini nih. Jadi ada sebuah benda ketika berada pada ketinggian 5 meter ya dari suatu permukaan. Ketinggiannya 5 meter. Benda ini dalam keadaan bergerak. Ya, di saat yang bersamaan dia dalam keadaan bergerak. Ada kecepatannya nih sebesar 8 meter per sekon. Oke, berarti kalau begitu ketinggian pada ketinggian benda ini kan bukanlah merupakan ketinggian maksimum, ya. Nah, berarti kalau begitu benda ini besar energi mekaniknya itu dapat kita tentukan dengan menjumlahkan besar energi potensial yang dimiliki benda ini karena pengaruh posisinya ini 5 meter dari ketinggian 5 meter ini, lalu ada pengaruh energi kinetik ya, lalu ada besar energi kinetiknya juga pada benda yang sama nih karena ada pengaruh bendanya bergerak tidak dalam keadaan diam dan pergerakannya itu dengan kecepatan 8 meter per sekon. Makanya untuk menghitung energi mekanik pada benda yang berada pada ketinggian 5 meter dan bergerak dengan kecepatan 8 meter per sekon, itu kita tentukan dengan menjumlahkan besar energi potensial dan energi kinetiknya. Nah, lain hal kalau misalnya benda berada pada ketinggian maksimum, artinya tidak ada kecepatan pada benda itu, maka besar energi mekaniknya itu sama dengan energi potensial. Oke, kira-kira seperti inilah ilustrasinya. Nah, kalau sudah nangkep nih ilustrasinya, benda berada pada ketinggian 5 meter dan di saat yang bersamaan juga dia dalam keadaan bergerak, maka kita bisa mulai menghitungnya. Kita jawab. Pertama, kita tentuin dulu besar energi potensialnya. Untuk menghitung besar energi potensial, cukup kita mengalihkan saja massa, percepatan gravitasi bumi, dan ketinggian. Ya, tinggal kita masukkan saja nih. Massanya 6 kg, lalu G-nya 10 meter per sekon kuadrat, dan ketinggiannya 5 meter. Dan tinggal kita kalikan saja, 6 kali 10 kali 5, dapatnya 300 Joule. Oke, sekarang kita menghitung besar energi kinetiknya. Setengah kali M kali V kuadrat. M-nya 6 kg, V-nya 8 meter per sekon. Kita kuadratin. 6 bagi 2 dapat 3 kg dikalikan dengan 8 kuadratin, berarti 8 kali 8 64 meter kuadrat per sekon kuadrat. 64 dikali 3 sama dengan 12, 18, 19, 192 Joule. Inilah besar energi kinetiknya. Oke, nah sekarang kita tinggal menghitung berapa besar energi mekaniknya. Untuk menghitung besar energi mekanik, tinggal kita jumlahkan saja EP ditambah EK. EP-nya berapa? EP-nya kita dapatkan ini nih, 300 Joule ditambah dengan energi kinetiknya 192 Joule. Jumlahin dapat 294 Joule. Oke, jadi besar energi mekaniknya adalah
492 Joule. Berarti kalau begitu di sini bisa kita tuliskan MGH atau energi potensialnya 300 Joule, lalu di sini 192 Joule, dan energi mekaniknya 492 Joule. Oke, gampang. Nah, sekarang kita ke soal yang terakhir. Soal nomor 5. Sebuah bola bermasa M. Oke. Sekilas dari soal ini tidak menghitung dengan angka dan satuan seperti soal-soal sebelumnya, melainkan di sini kita lebih kepada bermain variabel, ya. Artinya kita mengubah bentuk suatu kalimat atau simbol menjadi sebuah persamaan matematis, ya. Bagaimana caranya? Yuk, ikutin. Pertama, tentu kita harus tulis dulu yang diketahui. Oke, yang diketahui. Ada bola bermasa M. Maka kita boleh tuliskan MB, kita kasih indeks B, ini untuk membedakan ya antara simbol besaran, ya, simbol untuk besaran sama simbol dari ininya, masanya, berapa masanya. Nah, itu kan disimbolkan pakai M. Kan kita nggak tahu besar M ini berapa, tetapi disimbolkan bahwa massa bolanya itu sebesar M. Ini massa bola sebesar M. Nah, dari sini kita mengubah bentuk kalimat menjadi suatu bentuk matematis, gitu ya, dalam bentuk variabel matematika. Nah, bolanya ini bergerak dengan kecepatan V, ya. Berarti kita kasih simbol untuk besarannya V bola, VB, itu sama dengan V. Kemudian, karena bendanya ini punya massa dan bergerak dengan kecepatan V, tentu dia memiliki energi kinetik. Nah, besar energi kinetiknya itu, besar energi kinetik bola itu sebesar 3 kali EK, ya. Jika kecepatan bola yang sama diperbesar menjadi 2 kali, oke, ini berarti ada dua keadaan nih. Keadaan pertama, massa bolanya M, lalu dalam keadaan pertama itu dia bergerak dengan kecepatan V, ya, sehingga menghasilkan besar energi kinetik sebesar 3 kali EK. Berarti ini kondisi pertama. Kita kasih simbol B1. Ini VB1. Kecepatan bola pada kondisi pertama. Ya, maksudnya maksud satu ini ya. Terus EK B1 maksudnya besar energi kinetik bola pada kondisi 1. Nah, sekarang ketika kondisi diubah ya menjadi kondisi kedua, kecepatannya nih yang diubah. Massa bendanya kan sama nih, kan nggak berubah massa benda. Massa benda 2 tentu sama dengan massa bola 1, ya kan, nggak berubah, yaitu sebesar M. Nah, terus yang diubah apa? Kecepatannya. Ini kondisi kedua, kecepatannya beda. Kalau pada kondisi 1 ya, kecepatan bola pada kondisi 1 itu sebesar V. Nah, kecepatan bola pada kondisi 2 ini diubah menjadi 2 kali kecepatan mula-mula. Mula-mula kan yang ini nih, ya, 2 kali V, gitu ya. V ini kan berarti mula-mulanya. Nah, yang ditanya, apa nih yang ditanya? Yang ditanya adalah berapa besar energi kinetiknya. Nah, karena dari awal data yang kita ketahui ini adalah dalam bentuk variabel, maka untuk menjawab EK ini tentu juga nanti dalam bentuk variabel, ya. Nah, sekarang coba kita jawab. Nah, untuk menentukan besar energi kinetik itu kan setengah kali massa kali kuadrat dari kecepatannya. Nah, kita di sini punya dua kondisi nih, tapi pada benda yang sama. Berarti kita pakai prinsip perbandingan. Ya, prinsip perbandingan. Gimana nih prinsip perbandingan? Karena kan ada dua kondisi bekerja pada benda yang sama nih. Berarti kalau begitu ada kondisi energi kinetik 1 kita bandingkan dengan energi kinetik 2. Kan ini yang bertanya energi kinetik keduanya, ya kan? EK B2. Nah, untuk EK 1 itu kan setengah M B1 dikalikan dengan V B1 kuadrat per
setengah kali MB2 dikali dengan VB2 kuadrat. Oke. Nah, fokus kita adalah pada bagian ini ya. Sekarang kita lihat ya. Kita cocokkan sama data yang kita ketahui nih. Setengah bagi setengah kan bisa nih ya. Setengah bagi setengah bisa kita coret dapat 1 kan. Terus massa benda 1 dengan massa benda 2, bukankah ini sama? Berarti kalau begitu bisa saya gantikan ini dengan M. Ini saya ganti dengan M. Maka M bagi M sama dengan 1. Terus yang beda apa? Yang beda berarti tersisa EK1, EK2 ya. Ini EKB1, ini EKB2. Lalu di sini ada VB1 kuadrat, ada VB2 kuadrat. Nah, EKB1 kan kita punya nih. Maka kita masukkan. Tadi EKB1 sebesar 3 kali energi kinetiknya. Yang ditanya adalah EKB2. Nah, terus VB1 kan beda dengan VB2. VB1-nya berapa? V. Kita kuadratin. Terus ada VB2. VB2-nya 2 kali mula-mula. Berarti kita masukin 2 kali V. Tapi ingat, ini kuadrat. Maka kita kurung. 2V kita kurung, lalu kita kuadratin. Nah, terus kita selesaikan dulu ini. 3 kali EK per EKB2 sama dengan ini dapatnya V kuadrat per 2 kali 2. Ini kan 2 kuadrat nih. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4V. V-nya baru menjadi kuadrat. Nah, ada yang bisa kita coret? Ada. V kuadrat coret, V kuadrat coret. Nah, sekarang tinggal kita kali silang. Karena ini V bagi V ya. V kuadrat bagi V kuadrat dapat 1. Maka tinggal kita kali silang. 4 dikalikan dengan sana nanti 3EK. Lalu EKB2 kita kalikan silang ke sana. Sehingga dapatnya 4 dikali 3EK sama dengan EKB2. Udah, kalikan 4 kali 3 sama dengan 12EK sama dengan EKB2. Jadi jawabannya adalah 12EK. Artinya apa nih? Nah, ini ada artinya. Besar energi kinetik bola pada kondisi 2 itu menjadi 12 kali energi kinetik mula-mula gitu. Oke, gampang.